tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baiklah, sebelum memulai ibadah kita, kakak undang untuk duduk di tempatnya masing-masing, duduk yang rapi. Kita akan bernyanyi songon lagi. Lamar go di baik
Oke anak-anak, sekarang kita mulai kebaktian kita ya. Ayo semua ambil buku ND-nya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 6 ayat 1 sampai 2. Puji jauh mana sangapun marmulia hamu sudi naparohana ringgas naria marbubi marolopo lapsudi hamu sudi manisi ya puji jauh besi gonggom sudi parlu nama nugi ono songoni ring nita dotosam songonombar terang sai diramoti bang anak. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Nungaro di perguruan hamion na dison masih hanguluan. Yesus say huingot hami hatami nidokmi ho naing donganan nami. Rakmadok mahita asi maroham ale debata mida au pardosaon. Amen. Patik ni debata rakmadok mahita patik palimahon. Ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho jalaleleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan nii odo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akka rajatta ro di akka natua-tua dang jadi paroot tarimas nasida ikon patundo hita jala ikon holong rohatta tunasida sioload do nasida jala sisubutod do rohana rakmadok mahita ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Kita kembali bernyanyi, kita bernyanyi dari buku ND nomor 194 ayat 1. Tato potima dosata nagodangi tuado pandi debata rakmadok mahita sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Amen. Epistel manang ayat hafalan bulan Maret imana tersurat di Psalmen 50 ayat 15. Ayat hafalan bulan Maret Psalmen 50 ayat 15. Songonon ma didok disi jala jau maahu jupa di ari hagugotan asa hupaluaho asa dipujiho ahu ima sahatna
rak medok mahita di tangiang ta, martua ma na tumangihon hata ni debata, jala no peoksa. Amin. Kembali kita bernyanyi, kita buka buku ED-nya nomor 814. Tahatindakon ma haporseaw tai songon na nidongan sa haporseaon di Portibion rak mahita maddok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tiniubuhon ni si Maria nagabe-gabean siyanton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernid di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu buanua torudung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea diton di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na maddok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mengumpulkan persembahannya. Ayo semua angkat tangannya. Ayo kita sebutkan janji persembahan kita dalam bahasa Indonesia dulu ya. 1, 2, 3 ya. Kuberikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Bahasa Bataknya? Kupeneon, pelakon, dan margabus audisi. Oke, kita buka buku inde kita dari nomor 789. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan karena kebaikan Tuhan bagi kami hingga saat ini kami boleh kembali memuji muliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu dan mengerti bahwa Engkau mengasihi kami dan kami harus mendengarkan Tuhan karena kami hidup karena Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali membaca Alkitab dan
mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya di rumah, membacanya bersama-sama dengan Inang atau mendengarkan Inang membacanya. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Filipus memberitakan Injil di Samaria. Filipus ingin orang Samaria mengerti, mengetahui dan menerima kebenaran, yaitu bahwa Yesus adalah Mesias. Dialah yang diurapi, dialah yang telah dicatat dalam perjanjian lama, dan dialah juru selamat dunia. Filipus ingin orang-orang Samaria diberkati karena menerima Injil. Jadi kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan di sana mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dan kita tahu bahwa Mesias itu adalah Kristus. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Jadi mereka mendengarkan Filipus dengan bulat hati, mendengarkan pemberitaan Injil bahwa Yesus adalah Mesias dengan bulat hati, tetapi mereka juga melihat dan merasakan bahwa ada di situ orang yang lumpuh dan yang timpang disembuhkan, dan ada orang yang kerasukan roh jahat dan roh-roh jahat itu keluar dari dirinya. Dan di sini diceritakan tentang ada satu orang yang bernama Simon yang telah sejak dahulu di situ di kota Samaria melakukan sihir dan mentakjubkan rakyat Samaria dan berlagak seolah-olah dialah seorang yang sangat penting. Ada seorang yang sudah lama sekali menjadi seorang yang melakukan sihir atau penyihir. Dan dikatakan bahwa penyihir itu dia melakukannya dengan kekuatan setan, dengan kekuatan iblis. Tetapi karena mereka belum mendengarkan Injil, belum mendengarkan kabar baik, dikatakan di ayat ini, ayat 10, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dia berkata, orang-orang di situ berkata tentang dia bahwa dia sama seperti Tuhan. Disebutkan dengan nama atau sebutan bagi Simon itu adalah kuasa besar, itu kuasa Tuhan. Mereka salah menilai bahwa Simon itu sebenarnya bukan kuasa Tuhan yang benar, tetapi kuasa setan. Jadi ada banyak juga orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus sekarang, percaya dengan kuasa-kuasa setan, percaya dan mengikutinya. Ada banyak orang yang memang melanggar hukum Tuhan yang kedua, tidak menyembah apapun, tidak boleh menyembah apapun selain daripada Tuhan yang benar, selain daripada Tuhan yang hidup. Tidak boleh menggunakan mantra-mantra, tidak boleh percaya kepada perdukunan, tidak boleh percaya kepada jimat-jimat. Banyak orang Kristen sampai sekarang percaya kepada itu, tapi adik-adik yang di rumah jangan percaya kepada kekuatan-kekuatan seperti itu. Hanya ada satu kekuatan yang benar, yaitu kekuatan Kristus Yesus
yang menyelamatkan kita. Jadi orang-orang Samaria yang belum mendengarkan firman Allah itu pada awalnya mereka percaya dan sudah sangat lama percaya. Sama seperti dulu orang Batak percaya pada kekuatan yang lain, atau mungkin roh nenek moyang, atau mungkin kayu-kayu besar atau pohon-pohon besar. Tetapi setelah kekristenan datang, orang Batak bertobat dan mendengarkan Injil dan menjadi percaya kepada Injil, dan orang Batak menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang diperhitungkan dimanapun. Di sini dikatakan tentang mereka yang dulunya percaya kepada kuasa-kuasa iblis itu. Di sini dikatakan, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang beritakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka beri diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Dengarkan inang. Setelah Filipus datang ke kota Samaria, maka orang-orang yang dulunya percaya kepada kekuatan sihir itu, kepada Simon si penyihir itu, akhirnya percaya kepada Kristus dan percaya kepada keselamatan yang dibawa oleh Kristus, percaya kepada kabar baik atau Injil, yaitu kepada keselamatan, kepada keampunan dosa. Di sini dikatakan mereka percaya akhirnya. Jadi adik-adik, bagus sekali, luar biasa sekali kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ada banyak yang kita dengarkan di dunia ini, ini dan sebagainya. Banyak yang kita dengar, tapi ada satu yang harus kita dengarkan selalu, yaitu firman Allah. Pelajaran tentang firman Allah. Hendaklah kita mendengarnya dengan tekun, mempelajari dengan gembira, yaitu firman Allah. Itulah arti dari hukum Taurat Tuhan yang keempat. Kita harus dengan tekun mendengar, kita harus mempelajari dengan gembira, yaitu firman Allah. Jadi di sini dikatakan tentang mereka yang percaya kepada Kristus setelah Filipus memberitakan tentang Yesus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka dikatakan di sini menerima dan percaya kepada Yesus, dan buktinya adalah mereka dibaptis. Adik-adik sudah dibaptis? Inang Bibel sudah lah. Adik-adik sudah kan? Iya. Adik-adik harus dibaptis. Orang Kristen itu harus dibaptis. Dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dibawa ke gereja kan? Dibawa waktu kecil, dibawa orang tua kita. Diberikan kepada Tuhan. Karena orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang diberikan kepada Kristus, orang-orang yang mati dan bangkit bersama Kristus, menjadi milik Kristus. Jadi orang-orang yang sudah dibaptis, sama seperti orang-orang Samaria yang percaya dan dibaptis, adalah mereka yang sudah menjadi milik Kristus. Jadi kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus yang telah diberikan kepada kita, yang telah hadir kepada kita. Dan itulah yang kita banggakan. Kita sudah menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris kerajaan Allah. Di sini dikatakan mereka baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga. Semua orang di situ mau memberikan diri untuk dibaptis. Bagus kan dibaptiskan? Iya. Di sini dikatakan mereka percaya kepada Yesus, mereka dibaptis. Tapi ada di sini yang luar biasa lagi, di ayat 13. Simon sendiri yang penyihir itu dikatakan di sini menjadi percaya. Bagus sekali. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika melihat tanda-tanda mujizat besar yang terjadi. Simon si penyihir itu bertobat. Wow. Jadi jangan katakan, kau kan nakal, kau nggak mungkin menjadi orang baik. Mungkin. Si penyihir itu, iya kan? Kita bilang dulu dia si dukun itu, kita bilang dulu dia banyak sekali kesalahannya, kita bilang dulu dia si penipu itu, kita bilang dulu dia
si penjahat itu. Tetapi selagi dia masih mau mendengarkan firman Tuhan, dia bisa menjadi percaya, dia menjadi bertobat. Jadi bagi kita yang selalu mau mendengarkan firman Allah melalui Roh Kudus akan mengubah hati kita untuk melakukan kebaikan. Karena setiap firman yang kita dengar akan menguatkan kita untuk melakukan kebaikan. Di sini dikatakan, Simon itu akhirnya menjadi percaya. Bukan hanya orang banyak yang mengikuti dia menjadi percaya, tapi Simon itu percaya juga dan dia juga dibaptis. Itu kan? Bagaimana menurutmu? Bagus kan? Yang jahat itu, yang tidak mau mendengarkan firman itu akhirnya mendengarkan firman. Yang dulu dia menyembah setan akhirnya dia mengikut Kristus. Yang dia menjadi percaya kepada Yesus. Jadi banyak orang yang sekarang masih belum percaya kepada Yesus. Dan kita berdoa semoga mereka percaya kepada Yesus supaya diselamatkan. Dan di sini dikatakan, dan dia bersama-sama senantiasa dengan Filipus dan dia takjub kepada tanda-tanda mujizat yang diadakan oleh Filipus. Tanda-tanda dan mujizat yang diadakan oleh Filipus itu karena kekuatan, karena nama Yesus. Tapi yang Simon yang dulu penyihir itu karena kuasa iblis. Jadi adik-adik harus jeli, mengerti dan memahami mana dari kuasa iblis, mana dari kuasa surgawi. Jadi ketika itu dari kebenaran Injil, itu dari kuasa surgawi dalam nama Yesus Kristus yang hidup itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka mata kita tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, karena dialah yang membuat kita menjadi selamat, dialah yang melihara hidup kita, dialah yang menjaga kita. Jadi adik-adik, mata kita, hidup kita, iman kita, harapan kita harus tertuju selalu kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Dia, andalkan Dia dalam hidupmu dan izinkan Dia berjalan bersamamu ketika suka dan duka dalam melakukan apapun. Ketika membuang sampah, siapa di sini yang rajin membuang sampah? Ketika merapikan sepatu, ketika menyuci piring, apalagi ketika menghafal, ketika mau ujian, ketika di sekolah atau online atau apapun kau kerjakan, membantu orang tua, ketika beribadah, ketika di jalan, ketika kau berwisata atau dimanapun. Jangan lupakan bahwa Yesuslah yang telah memberikan kau kemampuan untuk melakukan segalanya, dan dialah yang mengadakan mujizat dalam hidupmu, membuat kita bernafas, berjalan, membuat kita orang pintar, membuat kita bisa makan dan minum, membuat kita menjadi orang yang sehat, memberkati orang tua kita. Tetap percaya pada Kristus dan berdoa dan berharap kepada Dia, memandang kepada Dia seperti Minggu Okuli kan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, pemberi masa depan dan kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, tetap beriman kepada Dia. Percaya Yesus selalu beserta kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang baik, memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu dan mengerti bahwa pertobatan kami adalah setiap hari, mengikutimu setiap hari, beriman setiap hari, memberikan diri kami menjadi milik-Mu setiap hari. Izinkanlah hidup kami berubah seperti Simon, dan banyak orang Samaria menjadi percaya selalu, mengikutimu dan percaya dan dibaptis, dan mengikutimu kemanapun dalam suka duka hidup kami. Tuhan adalah juru selamat kami, dan kami tahu bahwa tiada juru selamat selain daripada Kristus. Ampuni dosa kami, berkati orang tua kami, saudara kami dimanapun, berkati gereja Tuhan, HKP Stomihi, dan semua kakak-kakak guru sekolah minggu kami, abang guru sekolah minggu kami, dan semua abang-abang kami dan kakak kami dimanapun berada. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 792 ayat 1.
tatangyakkon mapeliatta. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang mau liate ma di pasat rohanami tuho ala doh dan di jakon ho tuha rajonmu di son hu papungahami pelian nami sai jalo mai bain hasangapon di guarmu. Amin. Rakmadok mahitatang yang alea manami. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajaonmu, say saut malamoni roham di bertongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadaron hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisanami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodona puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon, saliling nililing na. Amin. Di pasu-pasu jal diramoti Tuhan di batama hita, di sodakon Tuhan di batama bohina tuhita, jala asima rohana midahita, di dopakkon Tuhan di batama bohina tuhita, jala pasarhon ma dahmena tuto ditabi. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.